Ben-Oni, anak kedukaan. Itulah yang Rahel sebut anaknya yang terakhir ketika ia tahu ia akan mati. Kejadian 35 ayat 18. Bayangkan dilahirkan dengan nama seperti itu. Setiap kali seseorang memanggilmu, mereka mengingat kematian ibumu. Setiap kali kamu mendengar namamu sendiri, kamu diingatkan bahwa kehadiranmu di dunia ini berharga nyawa orang yang paling mencintaimu. Ben-Oni, anak yang membawa duka, tapi Yakub, ayah yang kehilangan istri tercintanya, tidak mau anaknya hidup di bawah bayang-bayang duka selamanya. Jadi ia mengubah nama itu Benyamin, anak tangan kanan atau anak keberuntungan. Kejadian 35 ayat 18. Dari kedukaan menjadi kekuatan, dari kehilangan menjadi harapan, dari kematian menjadi kehidupan. Benyamin adalah anak terakhir Yakub, anak kesayangan yang menggantikan Yusuf setelah saudara itu hilang. Anak yang ayahnya lindungi dengan segala cara karena ia adalah satu-satunya yang tersisa dari Rahel, wanita yang ia cintai. Dan dari anak yang lahir dalam tragedi ini akan lahir suku yang penuh dengan kontradiksi. Suku terkecil yang menghasilkan raja pertama Israel, suku yang paling setia kepada Yehuda, suku yang menghasilkan Rasul Paulus yang mengubah dunia. Ini adalah kisah tentang Benyamin, anak yang lahir dari kematian tetapi membawa kehidupan, yang hampir binasa bersama saudara-saudaranya tetapi diselamatkan oleh cinta, yang menjadi jembatan antara yang lama dan yang baru. Rahel menginginkan anak dengan sangat. Ketika ia masih mandul sementara kakaknya Lea melahirkan anak demi anak, ia berteriak kepada Yakub dengan putus asa, "Berikanlah kepadaku anak, jika tidak, aku mau mati." Kejadian 30 ayat 1. Kata-katanya ternyata menjadi nubuatan yang tragis. Setelah bertahun-tahun menunggu, Allah akhirnya membuka rahimnya. Ia melahirkan Yusuf. "Semoga Tuhan menambahkan kepadaku anak laki-laki yang lain." Kejadian 30 ayat 24. Doanya dijawab, tapi jawabannya datang dengan harga yang sangat mahal. Bertahun-tahun kemudian, ketika keluarga Yakub dalam perjalanan pulang ke Kanaan, Rahel hamil lagi. Dan ketika waktu melahirkan tiba, mereka masih di jalan, jauh dari rumah, jauh dari bidan yang berpengalaman, jauh dari kenyamanan. Ketika mereka berangkat dari Betel, bersalinlah Rahel, dan ia mengalami kesukaran dalam bersalin. Kejadian 35 ayat 16 sampai dengan 17. Kesukaran dalam bersalin, bayi tidak mau keluar, darah mengalir, Rahel melemah. Bidan mencoba segalanya tapi tidak ada yang berhasil. Dan ketika ia mengalami kesukaran yang hebat dalam bersalin itu, berkatalah bidan kepadanya, "Jangan takut karena anakmu ini pun laki-laki." Kejadian 35 ayat 17. Kata-kata penghiburan, anak laki-laki yang ia minta. Tapi Rahel tahu ia tidak akan hidup untuk melihatnya tumbuh. Ketika nyawanya melayang sebab ia mati, disebutnyalah nama anak itu Ben-Oni, tetapi ayahnya menamai dia Benyamin. Kejadian 35 ayat 18. Ben-Oni, anak kedukaan. Nama terakhir dari seorang ibu yang mati sambil melahirkan. Tapi Yakub tidak bisa menerima itu. Ia tidak mau anaknya hidup dengan stigma duka. Jadi ia mengubah nama itu menjadi Benyamin, anak kekuatan, anak yang duduk di tangan kanan, anak keberuntungan. Demikianlah Rahel mati dan ia dikubur di jalan ke Efrata, itulah Bethlehem. Kejadian 35 ayat 19. Di tepi jalan, jauh dari rumah, Rahel dimakamkan. Dan di atas kuburannya, Yakub mendirikan tugu, tanda kesedihan yang akan bertahan selama-lamanya. Kejadian 35 ayat 20. Benyamin tumbuh tanpa pernah mengenal ibunya, tapi ia tahu, setiap hari ia tahu, bahwa ia hidup karena ia mati. Setelah Yusuf mati,
dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi Yakub mengira ia dimakan binatang buas. Hanya ada satu anak tersisa dari Rahel, Benyamin. Dan Yakub memindahkan semua cintanya yang berlebihan kepada anak ini. Yusuf pernah menjadi favorit, sekarang Benyamin menggantikan posisi itu, dan saudara-saudara yang lain tahu itu. Ketika kelaparan melanda Kanaan dan anak-anak Yakub harus pergi ke Mesir untuk membeli gandum, Yakub menolak membiarkan Benyamin pergi. Tetapi Benyamin, adik Yusuf, tidak disuruh Yakub turut dengan saudara-saudara Yusuf itu, sebab pikirnya, jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan. Kejadian 42 ayat 4. Jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan. Yakub masih trauma dengan kehilangan Yusuf. Ia tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi pada Benyamin. Tapi kemudian datang krisis. Penguasa Mesir yang sebenarnya adalah Yusuf, tetapi tidak ada yang tahu, menahan Simeon sebagai sandera dan berkata mereka tidak boleh kembali tanpa membawa adik bungsu mereka. Anak-anak Yakub memohon kepada ayah mereka, tanpa Benyamin, Simeon akan mati. Tanpa Benyamin, mereka tidak akan mendapat makanan lagi. Tapi Yakub keras kepala. Anakku itu tidak akan pergi bersama-sama dengan kamu, karena kakaknya sudah mati, sehingga tinggal dialah seorang diri. Jikalau ia ditimpa kecelakaan di tengah perjalanan, kamu akan membuat aku yang sudah beruban ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Kejadian 42 ayat 38, tinggal dialah seorang diri. Kata-kata yang melukai. Yakub berkata seolah-olah 10 anak laki-lakinya yang lain tidak ada. Seolah-olah hanya anak-anak dari Rahel yang penting. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, mereka semua mendengar kata-kata itu, dan mereka tahu mereka tidak pernah cukup untuk ayah mereka. Akhirnya, ketika makanan habis dan keluarga menghadapi kelaparan, Yehuda memberikan jaminan, "Aku yang akan menanggung segala akibatnya di hadapanmu. Jika aku tidak membawa dia kembali kepadamu, biarlah aku menanggung salahnya seumur hidupku." Kejadian 43 ayat 9. Dan dengan sangat berat hati, Yakub membiarkan Benyamin pergi. Ketika saudara-saudara tiba di Mesir dengan Benyamin, Yusuf melihat adiknya untuk pertama kali setelah lebih dari 20 tahun. Emosi meluap. Ia hampir tidak bisa menahan diri. Ia masuk ke kamarnya dan menangis. Kejadian 43 ayat 30. Tapi Yusuf belum selesai menguji saudara-saudaranya. Ia perlu tahu apakah mereka sudah berubah atau apakah mereka akan mengkhianati Benyamin seperti mereka mengkhianati dia. Jadi ia memerintahkan pelayannya untuk mengisi karung mereka dengan gandum dan memasukkan piala peraknya yang berharga ke dalam karung Benyamin. Kejadian 44 ayat 1 sampai dengan 2. Keesokan paginya saudara-saudara berangkat pulang dengan lega. Benyamin aman. Mereka punya makanan, misi berhasil, tapi kemudian datang pengejaran. Kepala rumah tangga Yusuf mengejar mereka dan menuduh, "Mengapa kamu membalas kebaikan dengan kejahatan? Bukankah inilah piala yang dipakai tuanku untuk minum?" Kejadian 44 ayat 4 sampai dengan 5. Saudara-saudara terkejut dan marah. Mereka bersumpah, "Siapa yang di antara hamba-hambamu ini kedapatan membawa barang itu, haruslah ia mati, dan kami pun akan menjadi budak tuan." Kejadian 44 ayat 9. Pencarian dimulai. Satu persatu karung dibuka, dari yang tertua sampai yang termuda. Dan ketika karung Benyamin dibuka, di sana ada piala itu. Kejadian 44 ayat 12. Bencana. Benyamin, anak yang dijanjikan Yehuda akan dilindungi dengan nyawanya sendiri, sekarang dituduh sebagai pencuri dan akan dijadikan budak. Dan inilah ujian yang sesungguhnya. Apa yang akan dilakukan saudara-saudara yang lain? 20 tahun yang lalu, mereka menjual Yusuf dan pulang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Sekarang mereka bisa melakukan hal yang sama dengan Benyamin. Mereka bisa berkata, itu masalahnya sendiri, kami tidak tahu apa-apa. Dan mereka bisa pulang ke ayah mereka dengan cerita lain. Tapi kali ini berbeda. Mereka semua kembali ke kota, bukan hanya Benyamin, semua saudara. Kejadian 44 ayat 13, mereka tidak akan meninggalkan dia, bahkan jika itu berarti mereka semua menjadi budak. Dan ketika mereka berdiri di hadapan Yusuf, Yehuda melangkah maju. Yehuda yang 20 tahun lalu adalah pemimpin konspirasi untuk menjual Yusuf. Yehuda yang berkata, mari kita jual dia kepada orang Ismail dan jangan kita bunuh dia. Kejadian 37, ayat 27. Sekarang Yehuda berdiri dan memberikan salah satu pidato paling mengharukan dalam seluruh Alkitab. Hamba-hambamu akan menanggung segala akibatnya di hadapan ayahku. Sebab itu biarlah sekarang hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, ganti orang muda itu, dan biarlah orang muda itu pulang dengan saudara-saudaranya. Sebab bagaimanakah aku dapat pulang kepada ayahku apabila orang muda itu tidak bersama-sama dengan aku? Janganlah aku melihat malapetaka yang akan menimpa ayahku itu. Kejadian 44 ayat 32 sampai dengan 34. Biarlah hambamu ini tinggal menjadi budak, ganti orang muda itu. Yehuda menawarkan dirinya sendiri sebagai pengganti Benyamin, transformasi lengkap. Dari orang yang menjual saudaranya untuk uang menjadi orang yang menawarkan kebebasannya sendiri untuk menyelamatkan saudaranya. Dan pada momen itulah Yusuf tidak bisa tahan lagi. Ia menyuruh semua orang Mesir keluar dan menangis dengan keras. Akulah Yusuf, masih hidupkah ayahku? Kejadian 45 ayat 3. Benyamin diselamatkan, bukan oleh kekuatannya sendiri, bukan oleh statusnya sebagai anak kesayangan, tetapi oleh pengorbanan Yehuda yang telah berubah. Bertahun-tahun kemudian, ketika Yakub tua dan sekarat, ia memanggil semua anaknya untuk memberkati mereka. Dan ketika giliran Benyamin, kata-katanya penuh dengan kebanggaan dan kelembutan. Benyamin adalah serigala yang suka menerkam. Di waktu pagi ia memakan mangsa, dan di waktu petang ia membagi-bagi jarahan. Kejadian 49 ayat 27. Serigala yang suka menerkam. Kata-kata yang aneh untuk anak kesayangan. Bukan domba yang lembut, bukan merpati yang damai, tapi serigala predator yang ganas. Apa artinya ini? Yakub melihat bahwa meskipun Benyamin adalah anak bungsu yang dilindungi, ia memiliki kekuatan yang tersembunyi. Ia bukan anak yang lemah. Ia adalah pejuang, dan nubuat ini akan terpenuhi dengan cara yang luar biasa. Ketika Israel masuk ke tanah perjanjian, suku Benyamin mendapat wilayah yang kecil, tersempit di antara semua suku. Yosua 18 ayat 11 sampai dengan 28. Wilayah mereka terjepit di antara suku Yehuda di selatan dan suku Efraim di utara. Tidak luas seperti Yehuda, tidak subur seperti Asher. Tapi mereka mendapat sesuatu yang sangat berharga. Kota Yerusalem berada di perbatasan mereka. Hakim-Hakim 1 ayat 21. Dan mereka adalah pejuang yang hebat. Di antara semua orang ini, ada 700 orang pilihan yang bertangan kiri. Mereka semuanya dapat mengalir-alirkan batu dengan umban dan tidak pernah meleset. Hakim-Hakim 20 ayat 16. 700 penembak jitu yang tidak pernah meleset dari suku terkecil. Dan kemudian datang momen paling penting dalam sejarah suku Benyamin. Ketika Israel menuntut raja, Allah memilih seorang pemuda dari suku Benyamin, Saul bin Kish, 1 Samuel 9 ayat 1 sampai dengan 2. Mengapa Benyamin? Mengapa bukan dari suku Yehuda yang besar dan kuat? Karena Benyamin adalah kompromi yang sempurna, cukup kecil sehingga tidak mengancam suku-suku lain, tetapi cukup terhubung dengan semua suku. Wilayah mereka adalah jembatan antara utara dan selatan.
Saul adalah raja pertama Israel. Tinggi, tampan, pemberani, ia memulai dengan baik, tapi kemudian kesombongan dan ketidaktaatan mengambil alih. Ia kehilangan kerajaan karena tidak mau menunggu Samuel, karena tidak membunuh Raja Amalek seperti yang Allah perintahkan, karena membangun tugu untuk dirinya sendiri. 1 Samuel 13:15. Raja pertama dari suku terkecil dimulai dengan kerendahan hati, berakhir dengan kesombongan. Setelah kematian Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Israel Utara, 10 suku di bawah Yerobeam. Yehuda Selatan, hanya suku Yehuda dan Benyamin. Raja-Raja pertama 12, ayat 21. Dari semua suku, hanya Benyamin yang tetap setia kepada Yehuda. Mengapa? Karena Yerusalem, kota Daud, bait Allah, pusat ibadah, berada di wilayah mereka. Meninggalkan Yehuda berarti meninggalkan Allah. Dan Benyamin tidak akan melakukan itu. Selama berabad-abad ketika Israel Utara jatuh ke dalam penyembahan berhala dengan anak lembu emas di Dan dan Betel, Benyamin tetap setia. Ketika Asyur menghancurkan Israel Utara dan 10 suku hilang, Benyamin bertahan. Ketika Babel membawa Yehuda ke pembuangan, Benyamin ikut dan kembali bersama mereka. Suku terkecil menjadi suku paling setia. Berabad-abad setelah pembuangan, ada seorang pemuda Farisi bernama Saul, dinamai sesuai raja pertama dari suku Benyamin. Dan ia dengan bangga menyatakan, "Aku disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli." Filipi 3 ayat 5. Dari suku Benyamin, Saul dari Tarsus adalah seorang penganiaya gereja. Ia menangkap orang Kristen, memenjarakan mereka, menyaksikan eksekusi mereka. Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Tapi kemudian di jalan menuju Damsyik, ia bertemu dengan Yesus yang bangkit, dan hidupnya berubah total. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 9. Dari Saul menjadi Paulus, dari penganiaya menjadi rasul, dari musuh gereja menjadi pembangun gereja, dan ia menjadi rasul kepada bangsa-bangsa lain, membawa Injil ke seluruh kekaisaran Romawi, menulis sebagian besar perjanjian baru, mendirikan gereja di Eropa, dan mengubah sejarah dunia. Dari suku terkecil datang rasul terbesar. Kisah Benyamin mengajarkan kita kebenaran-kebenaran penting. Pelajaran pertama, tragedi kelahiran tidak menentukan takdir. Benyamin lahir dari kematian ibunya. Namanya pertama adalah anak kedukaan, tapi ayahnya mengubah nama itu menjadi anak kekuatan. Dan nama itu yang mendefinisikan hidupnya, bukan tragedi kelahirannya. Kamu tidak harus didefinisikan oleh trauma masa lalumu. Pelajaran kedua, menjadi kesayangan membawa tanggung jawab. Benyamin adalah anak kesayangan, tapi itu tidak membuatnya lemah atau manja. Suku Benyamin menjadi pejuang yang hebat. Mereka loyal, mereka setia. Kasih yang berlebihan bisa membentuk karakter jika direspons dengan benar. Pelajaran ketiga, ukuran tidak menentukan dampak. Benyamin adalah suku terkecil, wilayah mereka paling sempit, tapi mereka menghasilkan raja pertama Israel dan rasul terbesar perjanjian baru. Allah menggunakan yang kecil untuk membuat dampak yang besar. Pelajaran keempat, kesetiaan lebih berharga dari kekuatan. Ketika 10 suku memberontak, Benyamin tetap setia kepada Yehuda. Mereka bisa memilih kemerdekaan, mereka bisa bergabung dengan mayoritas, tapi mereka memilih kesetiaan kepada Allah. Kesetiaan dalam minoritas lebih mulia dari kenyamanan dalam mayoritas. Pelajaran kelima, transformasi selalu mungkin. Saul dari Tarsus, penganiaya yang paling kejam, menjadi Paulus, rasul yang paling produktif. Tidak ada yang terlalu jauh dari jangkauan kasih karunia Allah. Namanya pertama adalah Ben-Oni, anak kedukaan, lahir dari kematian.
dibawa ke dunia dengan harga nyawa ibunya. Anak yang seharusnya hidup di bawah bayang-bayang duka selamanya. Tapi ayahnya melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat bukan kedukaan, tetapi kekuatan. Bukan kehilangan, tetapi harapan. Bukan akhir, tetapi awal yang baru. Jadi ia mengubah nama itu menjadi Benyamin, anak tangan kanan, anak yang kuat, anak keberuntungan. Dan dari nama itu lahir identitas baru. Suku Benyamin mungkin terkecil, tetapi mereka tidak pernah kecil hati. Mereka mungkin terjepit di antara suku-suku yang lebih besar, tetapi mereka tidak pernah tenggelam. Mereka mungkin tidak punya banyak tanah, tetapi mereka punya sesuatu yang lebih berharga, kesetiaan. Ketika 10 suku memilih pemberontakan, Benyamin memilih kesetiaan. Ketika mayoritas memilih kenyamanan, Benyamin memilih kebenaran. Ketika dunia bergerak menjauh dari Allah, Benyamin tetap dekat dengannya. Dan dari suku yang setia ini, Allah mengangkat Saul yang menjadi Paulus, manusia yang mengubah dunia dengan Injil Yesus Kristus. Hari ini kita mungkin merasa seperti Benyamin, yang terkecil, yang paling tidak penting, yang lahir dari tragedi. Tapi ingatlah, Allah spesialis dalam mengubah kedukaan menjadi kemuliaan. Ia mengubah Ben-Oni menjadi Benyamin. Ia mengubah suku terkecil menjadi suku yang paling setia. Ia mengubah penganiaya menjadi rasul. Dan ia bisa mengubah kamu. Tidak peduli apa masa lalumu. Tidak peduli seberapa kecil kamu merasa. Tidak peduli berapa banyak tragedi yang kamu alami. Karena dalam tangan Allah, yang terkecil bisa menjadi yang terkuat, yang terakhir bisa menjadi yang pertama, dan anak kedukaan bisa menjadi anak kemuliaan, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 1 Korintus 1 ayat 25. Amin.